Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Hukum Administrasi Negara. Topik 18 dari 50 topik. Pengadaan pegawai negeri sipil. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia yang akan diangkat sebagai aparatur sipil negeri, negara setiap tahun melakukan proses pengadaan calon pegawai negeri sipil. Proses pengadaan pegawai negeri sipil itu terdiri atas beberapa kegiatan yang meliputi perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan calon pegawai negeri sipil, dan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil. Proses perancangan pengadaan pegawai negeri sipil terdiri atas a. Penjadwalan kegiatan proses inventarisasi lowongan pekerjaan dan lowongan jabatan yang telah ditetapkan dalam formasi beserta syarat jabatannya dan b. Penghitungan biaya yang dibutuhkan dalam proses pengadaan PNS tersebut. Proses inventarisasi lowongan tersebut didasarkan pada proses analisis jabatan berdasarkan kebutuhan masing-masing satuan kerja. Hal ini penting dilakukan agar pemanfaatan sumber daya manusia PNS benar-benar didasarkan pada pemikiran rasional dan bukan sekadar penambahan PNS. Apabila sudah jelas hasil analisis kebutuhan PNS, mulai dilakukan proses pengumuman dan pelamaran dengan memperhatikan syarat-syarat yang sesuai dengan hasil analisis kebutuhan pegawai tersebut. Adapun syarat-syarat umum dalam perekrutan pegawai negeri sipil, menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 sebagai berikut. 1. Warga negara Indonesia. Apabila diragukan tentang kewarganegaraan seorang pelamar, harus dimintakan bukti kewarganegaraannya, yaitu keputusan pengadilan negeri yang menetapkan bahwa yang bersangkutan menjadi warga negara Indonesia. Apabila seorang warga negara Indonesia berganti nama, harus dimintakan pula surat pernyataan ganti nama yang dikeluarkan oleh bupati, wali kota yang bersangkutan. 2. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun. Pelamar yang belum mencapai usia 18 tidak dapat diterima sebagai calon pegawai negeri sipil. Usia seorang pelamar ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum dalam surat tanda tamat belajar, ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan. 3. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan. Dalam ketentuan ini, tidak termasuk bagi mereka yang dijatuhi hukuman percobaan. 4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. 5. Tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri. Seorang yang masih berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil, calon anggota Tentara Nasional Indonesia, calon anggota Kepolisian Negara serta Kepolisian Negara tidak dapat diterima untuk menjadi calon pegawai negeri sipil. 6. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan. 7. Berkelakuan baik. Surat keterangan berkelakuan baik dibuat oleh kepolisian setempat. 8. Sehat jasmani dan rohani. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dibuat oleh dokter. 9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. 10. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan, termasuk syarat khusus yang ditentukan instansi yang bersangkutan. Proses pengumuman rekrutmen calon pegawai negeri sipil dalam ketentuannya harus diumumkan paling lambat 15 hari sebelum tanggal penerimaan lamaran dan diumumkan seluas-luasnya melalui media massa yang tersedia, baik cetak, elektronik, maupun media massa dalam bentuk lainnya yang mungkin digunakan untuk pengumuman tersebut, sepanjang pengumuman pengadaan pegawai negeri sipil tersebut dapat dengan mudah diketahui oleh umum. Pengumuman yang luas kepada masyarakat tidak hanya untuk memberi kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat pelamar untuk mengikuti proses. Namun, dengan tersebarnya pengumuman, diharapkan peserta pelamar yang mengikuti akan lebih banyak sehingga memperbesar kemungkinan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memilih calon yang terbaik dalam melaksanakan tugas yang akan dibebankan kepadanya. Dalam pengumuman tentang penerimaan pegawai negeri sipil sesuai ketentuan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 paling tidak harus memuat hal-hal. 1. Jumlah dan jenis jabatan yang lowong. 2. Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. 3. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar. 4. Alamat dan tempat lamaran ditujukan. 5. Batas waktu pengajuan surat lamaran. 6.
Waktu dan tempat seleksi, dan 7. Lain-lain yang dipandang perlu. Apabila proses pengumuman telah berlangsung, kegiatan berikutnya adalah proses pelamaran, yaitu calon pelamar PNS diminta untuk membuat surat lamaran yang wajib ditulis dengan tangan yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian instansi setempat. Di samping itu, kepada pelamar, diwajibkan pula untuk menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan. 1. Fotokopi surat tanda tamat belajar, ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. 2. Kartu tanda pencari kerja dari Dinas Tenaga Kerja. 3. Pas foto menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan. Mengenai persyaratan surat tanda tamat belajar atau ijazah, tingkatannya harus disesuaikan dengan pangkat atau golongan yang hendak dimasuki. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil sebagai berikut. 1. Golongan ruang 1A bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan surat tanda tamat belajar, ijazah sekolah dasar atau yang setingkat. 2. Golongan ruang 1C bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan surat tanda tamat belajar, ijazah sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang setingkat. 3. Golongan 2A bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan surat tanda tamat belajar, ijazah sekolah lanjutan tingkat atas, diploma 1, atau yang setingkat. 4. Golongan 2B bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan surat tanda tamat belajar, ijazah sekolah guru pendidikan luar biasa atau diploma 2. 5. Golongan 2C bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan ijazah sarjana muda, akademi, atau diploma 3. 6. Golongan 3A bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan ijazah sarjana, S1, atau diploma 4. 7. Golongan 3B bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan ijazah dokter, ijazah apoteker, dan magister, S2, atau ijazah lain yang setara. 8. Golongan 3C bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan ijazah doktor, S3. Ijazah yang disampaikan haruslah ijazah yang berasal dari lembaga pendidikan yang telah terakreditasi. Demikian juga ijazah yang berasal dari lembaga pendidikan di luar negeri haruslah lembaga pendidikan yang diakui dan ditetapkan sederajat dengan lembaga sejenis di Indonesia. Hal tersebut untuk menghindari adanya ijazah dari lembaga pendidikan yang bersifat liar atau tidak diketahui kualitas mulu pendidikannya. Apabila semua berkas pelamaran telah diajukan dan pada hari setelah tanggal penutupan pendaftaran lamaran pekerjaan ditutup, dimulai proses-proses penyaringan. Proses ini bertujuan untuk menyeleksi awal berkas lamaran yang masuk. Lamaran itu akan dipilah antara berkas yang memenuhi syarat administrasi dan berkas yang tidak memenuhi persyaratan administrasi. Proses pemeriksaan administrasi tersebut dilakukan secara fungsional oleh pejabat kepegawaian setempat yang memeriksa apakah suatu lamaran telah memenuhi persyaratan administrasi atau belum. Terhadap lamaran yang tidak memenuhi persyaratan, lamaran akan dikembalikan. Sementara itu, lamaran yang memenuhi syarat akan diumumkan sebagai pelamar yang dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah proses penyaringan atau seleksi administratif, tahap berikutnya adalah persiapan ujian bagi para pelamar yang telah ditetapkan lolos seleksi administrasi. Persiapan ujian tersebut dilakukan dengan menyiapkan panitia ujian serta soal yang akan diujikan kepada para peserta. Materi ujian yang akan dilaksanakan dalam proses pengadaan PNS sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil meliputi 2 materi. 1. Tes kompetensi. 2. Psikotes. Materi tes kompetensi secara umum disusun sedemikian rupa sehingga pelamar yang akan diterima benar-benar mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan. Materi tersebut meliputi 1. Pengetahuan umum, 2. Bahasa Indonesia, 3. Kebijaksanaan pemerintah, 4. Pengetahuan teknis adalah pengetahuan yang diperlukan untuk jabatan yang bersangkutan atau syarat jabatan, misalnya pengetahuan di bidang lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, konstruksi jembatan dan sebagainya yang serupa dengan itu. 5. Pengetahuan lainnya adalah pengetahuan yang dipandang perlu untuk jabatan yang bersangkutan. 6. Penyusunan materi ujian harus didasarkan pada persyaratan jabatan yang dibutuhkan. Umpamanya materi ujian untuk pelamar yang akan diangkat dalam jabatan guru harus berbeda dengan materi ujian bagi pelamar yang akan diangkat dalam jabatan tenaga medis. Demikian pula dengan materi ujian untuk jenjang pendidikan yang berbeda. Sementara itu, psikotes ditujukan untuk mengetahui lebih mendalam kepribadian,
minat, dan motivasi dari si pelamar yang pelaksanaannya diserahkan kepada kemampuan masing-masing lembaga. Setelah proses ujian selesai dilakukan, semua berkas ujian diperiksa oleh paling tidak 2 pemeriksa. Jika terdapat selisih penilaian di antara keduanya, dibuat rerata di antara keduanya untuk kemudian ditetapkan nilai ujian definitifnya. Dalam penentuan pelamar yang diterima sebagai calon pegawai negeri sipil, dalam proses pengadaan pegawai negeri sipil terdapat pertimbangan khusus, yakni pemberian prioritas dalam batas formasi yang telah ditetapkan kepada 1. Pegawai pelimpahan, penarikan dari departemen, lembaga pemerintah non-departemen, pemerintah daerah yang kelebihan pegawai. 2. Siswa, mahasiswa ikatan dinas setelah lulus dari pendidikannya. 3. Tenaga medis dan paramedis yang telah selesai melaksanakan masa bakti sebagai pegawai tidak tetap. Pejabat pembina kepegawaian setelah mendapatkan daftar pelamar yang lolos ujian kemudian mengumumkan daftar pelamar yang diterima, baik secara langsung dikirim, melalui media massa cetak, maupun elektronik. Kepada pelamar yang dinyatakan diterima diberikan kewajiban untuk melengkapi berkas dan daftar ulang paling lambat harus sudah dilakukan 14 hari sejak pemberitahuan penerimaan disampaikan. Di samping melengkapi berkas-berkas yang diminta, pelamar yang diterima juga diberikan kewajiban untuk menandatangani beberapa pernyataan sebagai berikut. 1. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan. 2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. 3. Tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri. 4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. 5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. 6. Yang sebelumnya menjadi pengurus atau anggota partai politik harus melampirkan surat pernyataan telah melepaskan keanggotaan atau kepengurusan dari partai politik yang diketahui oleh pengurus partai politik yang bersangkutan. Apabila berkas dari para pelamar yang diterima telah lengkap, proses berikutnya adalah pengangkatan yang bersangkutan sebagai calon PNS dan Kepala Badan Kepegawaian Negara menerbitkan surat keputusan pemberian nomor identitas pegawai, NIP, kepada calon pegawai tersebut. Adapun surat keputusan tersebut dibuat dalam rangkap yang salinannya ditujukan kepada 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara UP Deputi Bidang Informasi Kepegawaian, Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. 2. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, Biro, Bagian Keuangan Daerah. 3. Pejabat lain yang dipandang perlu. Calon pegawai negeri sipil yang telah menerima surat keputusan sebagai CPNS dan sudah ditetapkan nomor identitas pegawainya kemudian menjalani masa percobaan minimal 1 tahun dan maksimal 2 tahun dengan menerima gaji sebagai CPNS. Setelah menjalani masa percobaan tersebut, CPNS tersebut diwajibkan untuk mengikuti pendidikan prajabatan. Apabila yang bersangkutan lulus dalam pendidikan prajabatan yang dibuktikan dengan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan prajabatan, CPNS tersebut dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil sepanjang memenuhi syarat-syarat. 1. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik. 2. Telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Syarat kesehatan jasmani dan rohani harus dibuktikan